Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita untuk kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah fil Masailil I'tiqadiyah. Kita masuk kepada bab yang ketiga, yaitu bab al-iman. Qala mu'alif hafizahullahu ta'ala al-fasl al-awwalu al-imanu billahi. Pasal yang pertama adalah keimanan kepada Allah Jalla wa'ala. Di sini mu'alif hafizahullahu ta'ala, ya, beliau sangat sistematis, ya. Pertama beliau, ya, seperti biasa mendefinisikan sebuah istilah itu secara bahasa dan secara syar'i. Nah, mal imanu, apa itu definisi al-iman? Al-iman lughatan ay at-tasdiqu. Ya, definisi keimanan secara bahasa adalah at-tasdiq, yaitu pembenaran. Wa syar'an, ataupun secara syar'i, yang diinginkan dari definisi iman adalah i'tiqadun bil qalbi, ya, keimanan, keyakinan di dalam hati. Wa qaulun bil lisani, dan diucapkan oleh lisan. Wa amalun bil jawarihi, dan diimplementasikan dengan amal perbuatan. Maka kita bisa memahami, ya, bisa dikatakan keimanan terhadap sesuatu kalau memenuhi tiga hal. Pertama, keimanan di hati. Kedua adalah, ya, pengakuan secara lisan. Lalu yang ketiga disertai dengan amal perbuatan. Hal imanu yazidu wa yanqusu wa mad dalilu ala qawlik. Ya, apakah iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, dan apa dalilnya? Maka jawabannya adalah na'am, ya, benar. Al-imanu yazidu wa yanqusu, ya. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ya. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa ala, bagaimana mereka? Yaitu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah maka bergetar jiwanya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Jalla wa'ala maka bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, maka hanya kepada Allah tempat mereka menyerahkan diri mereka. Qala mu'alif bima yazidul imanu wa bima yanqusu, ya, dengan hal apa keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang? Jawabannya adalah yazidul imanu bitta'ati, ya, keimanan itu bisa bertambah,
melalui apa? Ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Wa yanqusul bil ma'siyati, dan keimanan itu bisa drop, bisa berkurang disebabkan oleh kemaksiatan. Dan ini adalah aqidah aqidah ahli sunnah. Ya, kita meyakini keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, kemudian mu'alif hafizahullah ta'ala melanjutkan kam arkanul imani wa madaliluha. Ya, ada berapa rukun-rukun iman dan apa dalilnya? Ya, jawabannya adalah arkanul imani sittatun. Rukun iman itu ada 6. Wahia, yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Tsani, al-imanu bil malaikati, ya, beriman kepada para malaikat. Tsalits, al-imanu bil kutubi, beriman kepada ya kitab-kitab yang Allah turunkan. Yang keempat, al-imanu bir rasul, beriman kepada para rasul. Yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang dirasa baik maupun takdir yang dirasa buruk. Daliluha hadithun Jibril hina sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis Jibril, ya, ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Muhammad, mal imanu. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal iman, apa itu iman? Ya, jelaskan apa itu iman. Qal, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, maka kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Muslim, keimanan adalah engkau beriman kepada Allah Jalla wa'ala, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, kepada para rasul yang diutus, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik maupun buruk. Beriman billah, apa definisi keimanan kepada Allah? Al-imanu billahi huwa, ya, keimanan kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu al-imanu biwujudihi azza wa jal, beriman, ya, dengan wujud Allah atau adanya zat Allah Jalla wa'ala, wa birububiyatihi, dan beriman dengan rububiyah Allah, ya, bahwasanya Allah itu yang menciptakan, yang mengatur, begitu. Wa uluhiyatihi, dia beriman dengan uluhiyah Allah, yaitu apa? Ya, meyakini, beriman bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya zat yang disembah. Wa bi asma'ihi wa sifatihi subhanah, dia beriman dengan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang maha mulia. Qala mu'alif, ma atharul iman billah, apa saja dampak-dampak dari beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Al-imanu billahi lahu atharun azimatun, ya, keimanan kepada Allah Jalla wa'ala itu memiliki asar, yaitu dampak-dampak yang azimah, yang mulia. Minha, diantaranya adalah al-awwalu ay anna Allah yadfa'u 'anil mu'minina jami'al makarih,
Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, ya, menjaga apa? Menjaga orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin dari segala hal-hal yang berbahaya. Wa yunjihim minasyada'id, dan menyelamatkan mereka, yakni orang-orang yang mukmin, dari situasi-situasi yang pelik. Ya, maksudnya apa? Ya, insya Allah setiap ada ya kondisi yang pelik, yang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar. Wa yahfazuhum min makaidil al-a'da, dan menjaga mereka dari tipu daya musuh-musuh, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, akan mencegah, ya, mencegah apa? Mana bahaya, ya, atas orang-orang yang beriman. Kemudian dampak yang kedua dari beriman kepada Allah Jalla wa ala adalah annal imana sababul hayatil at-tayyibati was-sa'adati was-sururi. Ya, bahwasanya keimanan adalah sebab untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kemudian kebahagiaan dan kelapangan. Ya, kebahagiaan dan kelapangan. Qala ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, ya, dan dia mukmin, maka apa? Maka Allah akan memberikan mereka, ya, kehidupan yang baik. Nah, ini bisa kita lihat di dalam surat An-Nahl ayat 97. Kemudian dampak yang ketiga dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, annal imana yufahiru nufusa minal khurafat. Bahwasanya keimanan kepada Allah Jalla wa'ala akan membersihkan, akan menjauhkan, ya, seseorang dari khurafat, dari takhayul, ya. Kenapa? Faman amana billahi ta'ala haqqan fa innahu yu'alliqu amruhu billahi ta'ala wahdah. Ya, kata mu'alif hafizahullah ta'ala, mengapa? Karena orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala dengan yang keimanan yang benar, maka sesungguhnya dia pasti akan menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga tidak ada celah, tidak ada ruang bagi orang yang beriman untuk apa? Untuk percaya dengan hal-hal khurafat ataupun tatayur. Nah, kemudian dampak yang keempat dari beriman kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu al-huda wal fawzu wal falah, yaitu mendapat petunjuk, ya, kemenangan dan kesenangan. Kama qala ta'ala 'anil mu'minina, sebagaimana firman Allah atas, ya, orang-orang yang beriman, yang mukmin, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang menang, yang senang. Baik. Dan yang terakhir,
Ya, dampak dari beriman kepada Allah Jalla wa'ala ay al-husulu ala mardatillahi ta'ala wa dukhul jannah. Nah, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya dapat menyebabkan kita masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Jalla Jalaluh menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita bisa berkumpul bersama-sama kembali di surga Allah Jalla Jalaluh. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.